Karena itu saudara-saudara, kalau saudara mau berbicara tentang Tuhan yang naik di atas kayu salib bagi saudara, hati-hati. Itu Yesus, bukan Bapa. Jadi jangan berdoa, ya Bapa terima kasih karena engkau telah mencurahkan darahmu untuk kami. Bapa tidak pernah curahkan darah. Yang curahkan darah itu anak atau Yesus. Sang anak yang waktu jadi manusia dikasih nama Yesus itu. Nah kalau begitu harus hati-hati. Mau berdoa juga begitu. Terima kasih Tuhan. Oh kami puji engkau. Karena engkau ya Bapa. Karena Bapa sudah jadi manusia buat kami. Bapa tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia cuma anak. Waktu jadi manusia dikasih nama Yesus. Kalau begitu Bapa, Anak, Roh Kudus pribadinya beda-beda. Tapi jenisnya sama. Hakikatnya sama. Ya, baik, Shalom. Ya, ini hari kita akan belajar firman Tuhan dan topik kita itu adalah memahami doktrin Allah Tritunggal. Saya pagi ini akan bicara soal dasar dari doktrin Tritunggal. Nanti dalam kebaktian kedua saya akan bahas tentang menjawab keberatan-keberatannya. Jadi kalau saudara bisa ikut dua-dua mungkin jauh lebih bagus. Ya. Nah, saudara-saudara, salah satu doktrin yang penting di dalam iman Kristen itu adalah doktrin Tritunggal atau juga disebut sebagai Trinitas. Nah, sebenarnya apa itu Tritunggal? Apa itu Trinitas? Kalau kita belajar untuk melihat masalah pengertian kata, maka kadang-kadang kata-kata itu ada dalam pengertian etimologis dan ada dalam pengertian terminologis. Etimologis itu makna katanya keyboard, dari kata key dan board. Key itu kunci, board itu papan. Ya, jadi keyboard itu adalah papan yang berkunci, ya, gitu ya. Ya, tapi kalau secara terminologi maka itu adalah sebuah alat musik yang bla bla bla. Itu terminologi. Kalau key dan board itu adalah etimologi. Telepon, tele artinya jauh dan pon artinya suara. Jadi telepon artinya suara dari jauh, ya. Nah, nanti kalau terminologi baru didefinisikan lagi. Laptop, lap itu adalah pangkuan, top itu adalah atas. Jadi di atas pangkuan. Laptop ya. Soal nanti saudara mau pakai komputer itu tidak di atas pangkuan juga namanya sudah begitu ya. Nah, itu namanya pengertian etimologis. Nah, kalau kita bicara tentang Tritunggal, maka sebenarnya itu dari kata bahasa Latin Trinitas. Itu Trinitas itu dari dua kata tres dan unus, bahasa Latin. Tres itu tiga, unus itu, ya unus nanti jadi dalam bahasa Inggris tulisnya ones, maka kita bilang one itu ya, atau ones. Jadi itu adalah 3-1 dan ketika di Indonesia akan menjadi Tritunggal, 3-1. Karena itu maka saudara-saudara, Tritunggal itu secara etimologis adalah ya 3-1. Tapi secara terminologis itu apa? Nah, secara terminologis itu adalah doktrin tentang Allah di dalam iman Kristen, di mana Allah kita itu dipahami sebagai Allah yang mempunyai hakikat yang satu atau sama, tetapi mempunyai pribadi 3. Atau yang mempunyai 3 pribadi di dalam satu hakikat. Pak, apa itu hakikat? Apa itu pribadi? Nah begini, kalau saya punya lempengan tanah liat di tangan saya, ini satu gumpal, lalu saya ambil tanah liat ini, lalu saya buat pot bunga. Wah, taruh pot bunga. Habis itu saya ambil lagi satu, dari tanah liat ini saya buat cangkir. Lalu dari tanah liat ini saya ambil lagi, saya bikin cobek. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pot bunga itu adalah cobek? Bukan. Apakah cobek itu adalah cangkir? Bukan. Apakah cangkir itu pot bunga? Bukan, maka tiga-tiganya beda. Tapi dari apa pot bunga ini? Dari tanah liat. Dari apa ini coba ini? Dari tanah liat. Nah kalau dari ini juga dari tanah liat, berarti mereka mempunyai hakikat yang sama, yaitu tanah liat. Walaupun ternyata itu sudah berbeda antara ini dan ini itu berbeda. Nah maka begitu juga Allah kita itu hakikatnya sama, hakikatnya satu, tetapi pribadinya berbeda, yakni pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paham ya? Nah, ini kita mesti pelan-pelan ini ya.
Nah karena apa? Karena belajar doktrin Tritunggal itu sulit. Nah kalau begitu sekarang saya mau bahas beberapa hal. Yang pertama adalah kesulitan di dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Nah saudara-saudara, waktu kita belajar doktrin Tritunggal, itu adalah sebuah doktrin yang memang penting tetapi berat. Dan karena itu jarang gereja mau khotbahkan itu. Karena jemaat sudah pusing sepanjang hari Senin sampai Sabtu, ya datang khotbah kasih berat-berat begini, ya kita maunya yang terhibur lah, ya kan? Tapi saudara harus ingat yang penting dalam Kristen itu bukan hanya apa yang harus kau buat, tapi apa yang harus kau pahami. Itu dua penting. Pertama, apa yang harus kita percayai, baru kedua, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita tidak belajar doktrin, maka kita hanya, kita harus berdoa, kita harus menginjil, kita harus menyembah, kita harus begini. Tapi begitu bicara tentang ajaran itu, kenapa kamu jadi Kristen? Tritunggal itu apa? Kenapa Yesus Tuhan tapi dia berdoa? Masa Tuhan berdoa pada Tuhan? Mulai kacau itu. Kalau begitu yang ini adalah apa yang harus kita percaya, yang ini apa yang harus kita lakukan. Nah karena itulah saudara-saudara, untuk memahami apa yang kita percaya ini tentulah tidak mudah. Karena apa? Bicara doktrin Tritunggal itu salah satu doktrin yang sulit. Seorang penulis namanya Loren Bedner, dia bilang begini, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Pas siang bolong betul-betul kau buka mata mulai berlebar. Ini, apakah silau atau tidak? Silau, sulit-sulit. Nah begitu juga waktu kita belajar doktrin Allah Tritunggal itu sulit. Pertanyaannya, kenapa sulit Pak? Ada beberapa alasan membuat sulit. Pertama, karena kita sedang bicara tentang Sang Pencipta yang tidak terbatas. Kita yang mau belajar, kita ini siapa? Kita ini ciptaan, dia pencipta. Kita ini terbatas, dia tidak terbatas. Kita ini fana, dia itu kekal. Maka pikirkan ini, apakah ciptaan itu kalau bahas atau bicara pencipta mudah atau tidak? Tidak mudah, itu sukar. Wajarlah kalau ciptaan belajar tentang pencipta, yang fana belajar tentang yang kekal, yang terbatas bicara tentang yang tidak terbatas, maka kalau sukar itu masuk akal. Tak usah omong bicara pencipta, ngomong ciptaan saja juga sudah sukar. Ada orang Jawa kesasar di Afrika sana. Lalu waktu ngobrol, apa makanan paling enak di sana? Tahu. Lalu ditanya, apa itu tahu? Lalu orang Jawa ini kebingungan. Tahu itu makanan segi empat. Maka mereka membawa segala macam bentuk makanan yang segi empat. Ini bukan segi empat tapi agak lembek. Mereka bawa segala macam yang lembek-lembek. Apakah ini tahu dia? Bukan. Terus tahu itu apa? Tahu itu apa ya? Susah ya? Jelaskan tahu saja susah, apalagi jelaskan Tuhan. Men? Nah karena itu memang Tuhan itu memang sukar, bahkan sebenarnya mustahil kita pahami. Ayub 11, 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, lebih luas dari samudra. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, tidak dapat kita pahami. Saudara, coba bayangkan, kira-kira kita manusia dengan seluruh teknologi kita bisa cipta pesawat, cipta helikopter, cipta satelit-satelit, bikin AI. Mampukah semut memahami kita? Kira-kira semut bisa menyelami bagaimana caranya manusia bikin AI? Mustahil. Semut sama seperti semut tidak bisa memahami manusia dengan seluruh pekerjaannya, teknologinya, keunikannya. Maka begitu juga sulitnya, bahkan sebenarnya mustahilnya manusia itu memahami Allah. Kecuali Allah membuka diri sedikit baru kita nangkap. Dan ternyata Allah sudah memperkenalkan diri lewat Alkitab. Makanya kita nangkap sedikit. Tapi tetap biarpun nangkap sedikit tetap masih sulit. Makanya bicara Tritunggal itu bicara sulit. Yang kedua kenapa sulit? Karena kita sedang berbicara tentang realitas supra-rasional. Filsuf Inggris John Locke dia bilang pengetahuan itu sebenarnya masuk 3 kategori. Pertama rasional, masuk akal. Kedua kontra-rasional, bertentangan dengan akal. Tapi ada yang ketiga yaitu supra-rasional, di atas akal. Supra itu di atas. Akar kata yang sama menghasilkan kata super. Makanya ada banyak man, tapi ada man di atas man yang lain. Namanya Superman. Nah, gitu kan? Ada me, tapi ada me yang lebih tinggi dari yang lain. Namanya super me. Ada hero, tapi ada hero lebih hero dari yang lain. Superhero, ya kan?
supermarket, market yang lebih tinggi dari yang lain. Maka wilayah pengetahuan masuk akal, bertentangan dengan akal, dan di atas akal. Kalau kamu makan 2 piring dan kenyang, rasional. Makan 13 piring tetap lapar, itu kontra rasional. Tapi tenggelam di laut dan terkatung-katung di sana 3 bulan tidak mati tanpa makan, itu sudah supra rasional. Kalau ada api kamu masukkan tanganmu dan panas, itu rasional. Tapi waktu kamu masukkan tanganmu, wih, dingin sekali. Itu kontra rasional. Tapi kalau kamu sampai masuk ke dalam dapur api, tetapi tetap keluar dengan segar bugar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, itu supra rasional. Maka pengetahuan itu ada yang rasional, kontra rasional, supra rasional. Nah sekarang Allah itu di wilayah mana? Mazmur 139, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kalau aku tidak sanggup mencapai Tuhan, maka sebenarnya Tuhan itu di atas, terlalu di atas, dia supra rasional. Maka Tuhan itu di atas akal kita. Kalau Tuhan di atas akal kita, kalau sulit, wajar nggak? Wajar. Kalau sampai nggak sulit, malah nggak wajar. Yang ketiga, kenapa sulit? Karena kita sedang berbicara tentang dia yang tidak seperti apa-apa. Tidak seperti siapa-siapa. Tuhan itu adalah dia yang tidak seperti apa-apa. Yesaya 40. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Apa yang hendak kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Yesaya 46. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Itulah sebabnya Allah itu tidak ada umpamanya. Dan ini yang bikin doktrin ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak ada perumpamaannya. Tidak ada ilustrasinya. Kalau hal yang sulit itu kalau kita kasih ilustrasi, kan mudah kan? Masalahnya Allah ini mengatakan, dengan apa hendak engkau mengumpamakan kami sehingga kami sama? He is the wholly other. Dia unik, dia lain dari lain. Karena itu mencari ilustrasi itu mustahil untuk menggambarkan Allah. Nah kita itu kalau gampang kalau ada ilustrasi, tapi karena ini nggak bisa diilustrasikan, maka ini membuat belajar tentang doktrin Allah Tritunggal itu sulit. Tapi kalau sulit, apakah kita tidak belajar? Tidak, karena ini penting. Ya, ini penting. Dan ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, kalau kamu sudah kerja untuk dirimu sendiri Senin sampai Sabtu, masa untuk Tuhan hari Minggu pelit? Jadi ini sulit. Tapi kalau memang ini sulit, sekarang hal yang kedua, kalau begitu bagaimana caranya kita, sikap kita di dalam mempelajari Allah Tritunggal ini? Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah kita harus tetap memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan, keunikan Allah ini. Biarkanlah Allah itu tetap Allah, kata seorang teolog. Artinya adalah bahwa biarkan, karena namanya Allah itu penuh misteri, maka kita harus menghargai misterinya daripada berusaha membongkar misteri itu. Robert Crossley bilang, Allah yang dapat dipahami seluruhnya itu bukan Allah. Maka waktu kita belajar Tritunggal, kita sadar bahwa memang kita tidak bisa paham dia sungguh-sungguh. Sampai tuntas itu tidak bisa. Martin Luther berkata bahwa bahkan Deus Revelatus masih merupakan Deus Abconditus. Allah yang sudah dinyatakan kepada kita pun masih merupakan Allah yang tersembunyi. Atau kalau John Calvin berkata, melihat Tuhan Allah itu sama seperti lihat bulan. Kita hanya lihat sisi sini saja. Sisi sana tetap gelap. Maka kalau begitu cara yang terbaik di dalam belajar Tritunggal itu adalah berusaha memahami sepanjang yang Alkitab berikan. Lewat dari itu kita harus akui kita tidak bisa memahaminya, tapi kita biarkan itu menjadi misteri karena kita bisa hormat Allah lebih baik kalau menghargai misterinya. Miguel de Milinas berkata bahwa kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jikalau kita mengetahui Allah tidak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Karena itu, jangan berusaha menampung air laut dalam sebuah gelas. Tampunglah secukupnya di gelasmu. Dan sisanya biarkan itu menjadi misteri di luar. Dan yang kedua, iman mendahului pengertian. Karena ini sulit, maka kalau tunggu sampai mengerti seluruhnya baru mau percaya, nanti sampai Tuhan Yesus datang dua kita gak percaya. Karena itu maka di sini kita percaya dulu baru mengerti. Dalam banyak hal, ngerti dulu baru percaya. Tapi khusus untuk Tritunggal ini, kita perlu percaya dulu baru mengerti. Seorang yang sangat hebat dalam ahli filsafat, ilmu filsafat namanya Anselmus of Canterbury. Dia bilang begini, aku tidak berusaha mengerti supaya aku percaya.
Aku percaya supaya aku mengerti. Pernah ada orang Islam chat sama saya. Jelaskan kepada saya tentang Tritunggal. Kalau saya jelas maka saya akan masuk Kristen. Saya akan dibaptis kalau saya mengerti. Saya bilang gak bisa dong. Karena begini, yang ini sulit. Yang bisa bikin mengerti itu adalah Roh Kudus. Dan kamu belum ada Roh Kudus. Bagaimana caranya dapat Roh Kudus? Harus percaya Yesus dulu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kamu diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam kamu, Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Waktu kamu sudah punya Roh Kudus, saya jelaskan kamu mengerti. Jadi jangan tunggu mengerti baru jadi Kristen. Sekarang jadi Kristen dulu. Gitu. Nah, karena itu saudara-saudara, maka dalam banyak hal juga sebenarnya kita itu juga tidak menuntut terlalu banyak percaya. Ngerti semua dulu baru percaya kan. Coba kalau saudara kena asam lambung. Lalu pergi ke dokter, lalu dokter ambil kertasnya yang kayak cakar ayam itu ya. Lalu saudara dikasih obat ini minum obat ini 3 kali 1 hari sebelum makan. Lalu saudara bilang, dok, mohon maaf saya tidak akan minum obat ini sebelum saya memahami. Memahami apa? Saya harus memahami rumus kimia dari obat ini. Saya harus memahami bagaimana molekul obat ini bereaksi terhadap asam lambung saya. Saya harus memahami bagaimana obat ini menetralkan HCI di dalam lambung saya. Dan bagaimana prosesnya obat ini menyembuhkan dinding lambung yang terjadi di dalam sel saya. Jelaskan sampai saya mengerti. Dokter bilang, kalau begitu kau jangan minum dulu obatnya, masuk kuliah dulu. Kamu silakan kuliah dulu, belajar kimia, belajar segala macam dulu, habis itu baru kau minum obatnya. Tunggu 7 tahun lagi baru minum obat. Tidak kan? Kita waktu terima obat itu kita tidak ngerti apa rumusnya, kimia apa, tapi kita terima dan minum karena kita percaya kepada dokter itu. Habis percaya kalau mau belajar baru belajar. Kalau begitu dalam hal yang sulit seperti ini dibutuhkan iman mendahului pengertian, bukan pengertian melalui iman. Ada satu anak kecil yang tiap hari mau ke sekolah, mamanya kasih susu sapi, minum. Ini bagus, sehat ini. Anaknya, mamanya lihat pulang, ini belum diminum. Besok lagi kasih lagi minum. Tidak. Akhirnya dia, nak, kenapa kamu tidak minum susu sapi ini? Anak itu bilang, mama, saya tidak akan minum susu sapi sampai saya mengerti. Kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih? Ya. Mamanya bilang, nak, kalau kau belum mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, minum saja dulu. Karena itu sehat bagi kau. Nanti sudah besar baru kau belajar itu. Kenapa gitu? Nah, kalau begitu di dalam menghadapi misteri Tritunggal, yang paling penting adalah kita percaya lebih dulu. Habis itu baru mengerti. Sekian lama kan sudah percaya kan? Nah, sekarang baru mau mengerti nih. Nah, sekarang mari kita mengerti. Sekarang mari kita lihat dasar Alkitabiah dari doktrin Tritunggal. Nah, saudara, waktu kita belajar doktrin Tritunggal, kita akan menemukan 2 macam kelompok ayat. Pertama-tama, kita akan menemukan ada ayat-ayat yang menyatakan dengan tegas Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Coba lihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain pasti satu. Markus 12 ayat 32. Dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Yakobus 2 ayat 19. Hanya ada satu Allah saja. Dan masih banyak ayat yang lain. Maka intinya adalah Allah itu satu, Allah itu Esa. Apapun terjadi, dunia goyang juga jangan pernah bilang 2 Allah, 3 Allah atau berapa Allah. Karena Alkitab dengan tegas Allah itu Esa. Tapi jangan berhenti di situ. Karena ini bukan ajaran ayatiah, tapi ajaran Alkitabiah. Ya, kalau Alkitabiah maka lihatlah kita akan menemukan kelompok kedua, yaitu Alkitab menunjukkan ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Ada beberapa fakta di sini. Pertama, penggunaan kata Elohim. Allah itu bahasa Ibrani-nya Eloah. Kalau dalam bahasa Inggris benda tunggal itu kita sebut nama bendanya, jamak itu tinggal tambah S. Satu buku, book. Begitu ada lebih dari satu buku, books. Tambah huruf S di belakang itu tandanya lebih dari satu, jamak. Nah, bahasa Ibrani juga begitu. Tambah im di belakang itu artinya jamak. Makanya Immanuel. Kan? Im itu kita. Ya, maka Allah beserta kita. Mahanaim. Itu artinya apa? Bala tentara Allah. Bala tentara Allah pasti banyak, makanya ada imnya. Nah, saudara-saudara, Allah itu Eloah. Tapi ternyata di dalam bahasa Ibrani ada Elohim. Nah, Elohim itu jamak. Elohim itu jamak. Dan menariknya, Eloah itu hanya 250 kali dipakai dalam perjanjian lama. Sementara Elohim itu 2500 kali lebih banyak. Nah, kalau memang dia Elohim jamak, apakah kita harus berkata bahwa ini ada banyak Allah? Kalau bilang banyak Allah, bagaimana dengan Eloah? Bagaimana dengan yang ayat-ayat tadi? Tapi kalau kita bilang Allah itu Esa
dan titik satu pribadi, kenapa dia Elohim? Kenapa jamak? Nah, ini mulai jadi soal. Kedua, kita akan melihat penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungannya dengan Allah. Saya kasih contoh yang paling menyolok saja. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau Allah itu satu pribadi, esa, murni, mutlak, harusnya dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku. Tapi kok kita? Nah, lalu ada orang yang mulai mengatakan, kita di sini berarti Tuhan sedang ngajak malaikat, dewan surgawinya. Tapi kalau Tuhan ajak malaikat, baiklah kita, berarti kita manusia diciptakan bersama Tuhan dan malaikat. Berarti malaikat itu pencipta kita. Dan kita dicipta berdasarkan gambar dan rupa malaikat. Karena itu marilah kita puji dan sembah malaikat. Itu kan? Gak bisa. Alkitab bilang hanya Tuhan pencipta kita, malaikat tidak. Maka kita di sini itu tidak termasuk di dalamnya malaikat. Ada juga yang bilang itu namanya plural majestaticus dalam bahasa Latin. The plural of majesty. Jamak kehormatan. Jadi zaman dulu kalau orang mau menghormat yang ilahi, mestinya tunggal. Tapi mereka sebut dalam bentuk jamak supaya menghormat. Masalahnya ayat ini bukan manusia lagi ngomong tentang Allah. Ini Allah yang ngomong sendiri. Kalau begitu sebenarnya ini apa? Ya. Kalau bilang sama kehormatan juga jadi rumit. Karena ada kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ada berapa banyak Tuhan? Salah satu dari kita. Ada berapa Tuhan? Ingat, Allah itu Esa. Ya. Nah kalau begitu itu apa kita itu? Nah mungkin kita tidak salah kalau berkata, mungkin itu gejala awal atau percikan api wahyu sedikit yang nanti akan mengarah kepada perjanjian baru. Bahwa rupanya di dalam diri Allah yang Esa ada kejamakan tertentu. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Lagi-lagi kita. Yesaya 6 ayat 8. Ini Alkitab Indonesia. Siapakah yang akan kuutus? Siapa mau pergi untuk aku? Tapi ini terjemahannya dalam Indonesia tidak tepat. Di dalam King James bahasa Inggris. Whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang mau kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami? Dan Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara lihat penciptamu. Sekarang saya kasih dari interlinear bahasa Ibrani. Coba saudara lihat. Saudara lihat your creators. Itu ada keterangan tentang bentuk struktur bahasa Ibrani. Saudara lihat yang MPC. Apa itu MPC? M itu maskulin. P plural. C itu konstrak. Tak usah pusingkan yang lain. P plural. Ya kan? Nanti tambah pusing. Tapi P itu plural. Plural itu apa? Jamak. Kalau itu your creators di situ harus jamak. Berarti terjemahannya ingatlah akan pencipta-penciptamu. Yang begini banyak. Tapi saya kasih satu saja. Ya. Supaya menolong, supaya masih ada space untuk yang lain. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa ternyata ada bentuk jamak. Berarti pencipta kita ada berapa? Kalau hanya satu, kenapa dia bilang pakai jamak, pakai plural? Harusnya singular. Lagi pula, data lain, Alkitab menggambarkan kayaknya ada pribadi lain di samping Allah itu ya. Sekarang saudara lihat Ibrani 1 ayat 8. Next. Saudara lihat. Tetapi kepada anak, Allah berkata, tahtamu ya Allah. Siapa yang berbicara di ayat ini? Bapa. Bapa bicara kepada siapa? Anak. Dia ngomong apa ke anak itu? Tahtamu ya Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Dia ngomong kepada siapa? Anak. Dia bilang apa pada anak? Allah. Jadi ada berapa Allah? Kayaknya Allah satu yang ngomong. Lalu dia ngomong kepada Allah yang lain. Kayaknya ada dua Allah ya. Nah ini yang ini banyak, saya kasih satu aja ya. Lalu saudara, tadi kita dengar bahwa Allah itu Esa. Esa itu apa sebenarnya? Nah, Esa itu satu, tapi satu itu apa? Dalam bahasa Ibrani ada dua macam satu. Satu yang pertama namanya Ehad. Kalau Ehad itu namanya a compound one, satu tapi satu gabungan. Contoh, Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari satu, hari pertama, Ehad. Berarti Ehad itu terbentuk dari dua, petang dan pagi. Oke, Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi Ehad daging. Berarti satu, tapi satu Ehad itu terbentuk dari laki-laki plus istrinya. Yeskiel 37.
Ambil sepotong papan, satu papan ya. Lalu ambil papan yang lain. Berarti ada berapa papan? 2 papan. Terus gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Kalau begitu yang namanya ehad itu satu memang. Tapi satu yang digabungkan. Tapi yang kedua itu ada yang namanya yahid. Kalau yahid itu satu, betul-betul satu. An absolute one. Misalnya Kejadian 22. Ambillah anakmu yang yahid itu. Jadi kalau begitu, kalau yahid, satu ya satu. Tapi kalau ehad, satu tapi ada tidak mutlak. Ada gabungan. Nah sekarang tadi ayat kita, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Dia pakai ehad atau yahid? Nah kalau lihat teks Ibrani itu, ternyata dia ehad. Kalau begitu, Allah itu memang satu, tapi kayaknya satunya tidak mutlak dah. Pasti ada gabungan di dalamnya. Karena kalau Allah satu mutlak, harusnya dia yahid. Dengarlah orang Israel, Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu yahid. Mestinya begitu. Tapi ternyata bukan yahid. Ehad. Masuk bergerak ke perjanjian baru, ternyata kita menemukan ada 3 pribadi yang dibicarakan bersama-sama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa disebut Allah, Anak disebut Allah, Roh Kudus juga disebut Allah. Nah itu ayatnya banyak, kita tidak cukup waktu untuk lihat semuanya. Ya. Nah tapi yang menarik adalah begini, ini perhatikan baik-baik ya. Yang lain. Kata yang lain dalam bahasa Yunani ada 2. Yang satu namanya alos, yang satu namanya heteros. Nah saya kasih ini pakar bahasa Yunani. Kalau saudara mau baca buku Expositor Dictionary of the New Testament, turun di bawah itu ada, di perpustakaan di bawah itu ada. Ya, dia jelaskan, alos menunjuk pada yang lain tapi dari jenis yang sama. Kalau heteros itu yang lain tapi dari jenis berbeda. Alos lain tapi jenisnya sama. Heteros lain tapi jenisnya beda. Udah ngerti? Nah, ya, tapi yang lain masih gelap-gelap nih ya. Karena saya baik hati, saya kasih lebih jelas lagi. Nah, coba saudara lihat. Ini 1 botol Coca-Cola. Ada yang lain di sebelahnya. Apa? Coca-Cola. Berarti ada yang lain di sebelah tapi jenisnya sama. Yaitu sama-sama Coca-Cola. Kalau begitu ini dalam bahasa Yunaninya adalah alos. Alos itu yang lain tapi jenisnya sama. Yang kiri bukan yang kanan. Botol kanan itu bukan botol kiri. Itu lain. Tapi jenisnya sama. Sama-sama Coca-Cola. Alos. Tapi di sini ada 1 botol. Ada yang lain di sebelahnya. Jenisnya sama? Beda. Kalau jenisnya beda, kata Yunaninya heteros. Paham? Kalau sampai sini gak paham, saya gak ada cara lagi. Sebelum kita lanjut, hafal dulu. Kalau jenisnya sama, alos. Jenisnya beda, heteros. Jenisnya beda, jenisnya sama, alos. Oke. Dengan pengertian itu sekarang mari kita lihat Yohanes 5. Kalau aku bersaksi, aku ini Yesus ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ini teks Yunaninya. Kalau saudara bisa baca bahasa Yunani, periksa sendiri. Saya nggak tipu saudara ya. Ada yang lain, ada yang alos yang bersaksi tentang aku. Berarti ada pihak lain. Dia bukan Yesus, tapi jenisnya sama dengan Yesus. Oke? Siapa dia? Next. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kalau begitu saya tanya, Yesus dengan Bapa sama atau tidak? Sama apanya? Saya tanya ulang begini, apakah Bapa itu Yesus? Nah, karena yang lain. Tapi apakah Bapa dan Yesus jenisnya beda? Tidak, karena alos. Kalau begitu kesimpulan sementara, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, tapi Bapa dan Yesus sejenis. Oke? Sampai di sini paham kah? Ini mesti agak pelan-pelan supaya masuk ya. Sekarang 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kata Yunaninya, seorang parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah parakletos. Kita punya satu parakletos, yaitu Yesus. Parakletos itu bisa diterjemahkan banyak, tapi nanti kalau saudara pusing, ingat saja Yunaninya, parakletos. Berarti kita punya satu parakletos. Orang Kristen punya parakletos, itu Yesus. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia ngomong, Yohanes pasal 18.
Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu Parakletos yang lain. Dan yang lainnya Alos. Ini Roh Kudus. Kalau begitu Yesus Parakletos, ada Parakletos yang lain yaitu Roh Kudus. Kalau begitu Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Bukan. Tapi Yesus dan Roh Kudus sejenis. Sekarang saya tanya saudara ya, mikir ya. Kalau A mirip B, B mirip C, A dan C mirip tidak? Mirip ya? Kalau A jenisnya sama dengan B, B jenisnya sama dengan C, A dan C sama jenis? Sama itu. Tapi A bukan B, B bukan C, C bukan A. Karena yang lain. Hanya yang lain tapi jenisnya sama. Kalau begitu kesimpulan kita, Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, itu lain-lain. Tapi Bapa, anak, Roh Kudus jenisnya sama. Itu yang tadi saya bilang awal, pot bunga itu bukan cangkir. Cangkir bukan cobek, cobek bukan pot bunga. Tapi jenisnya sama, hakikatnya sama karena sama-sama dari tanah liat. Ini saja sudah menggugurkan Yohanes. Karena Yohanes menganggap, Bapa itu ya Yesus. Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Bapa. Makanya Yohanes bilang bahwa yang datang naik di atas kayu salib itu Bapa. Ya Yesus juga itu. Nah, itu saja sudah salah. Karena itu lain. Ya, karena itu saudara-saudara, kalau saudara mau berbicara tentang Tuhan yang naik di atas kayu salib bagi saudara, hati-hati. Itu Yesus, bukan Bapa. Jadi jangan berdoa, ya Bapa terima kasih karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk kami. Bapa tidak pernah curahkan darah. Yang curahkan darah itu anak atau Yesus. Sang anak yang waktu jadi manusia dikasih nama Yesus itu. Nah kalau begitu harus hati-hati. Mau berdoa juga begitu. Terima kasih Tuhan. Oh kami puji Engkau. Karena Engkau ya Bapa. Karena Bapa sudah jadi manusia buat kami. Bapa tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia cuma anak. Waktu jadi manusia dikasih nama Yesus. Kalau begitu Bapa, anak, Roh Kudus pribadinya beda-beda. Tapi jenisnya sama. Hakikatnya sama. Maka Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat, sudah ada Bapa, Anak, Roh Kudus itu mestinya jamak tuh. Karena sudah 3. Tapi nama itu tunggal. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, ya coba lihat King James. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Harusnya menurut tata bahasa, in the names. Karena ada 3, harusnya bentuk jamak. Tapi ternyata bukan jamak, tapi name, tunggal. Dalam bahasa Yunani begitu. Tunggal itu onoma. Kalau jamak harus onomata, tapi dia bukan pakai onomata, tapi onoma. Kalau begitu, ada jamaknya, ada 3-nya, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kayaknya 1 nama itu. Karena itulah, itu tunggalnya. Cukup ya? Kalau lebih banyak lagi itu susah ini ya. Ya, kalau begitu sekarang, mari yang keempat, kita lihat kesimpulan atau dasar perumusannya itu bagaimana. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat ada 2 data penting. Coba, data pertama, Allah itu Esa. Sudah ayatnya tadi kan. Data kedua adalah ada semacam kejamakan dalam 3 pribadi Allah. Kalau kita mau menghasilkan pengajaran yang Alkitabiah, pakai dua-dua, jangan buang 1. Jangan utamakan 1, abaikan 1. Dua-dua dipakai. Kalau kita harus mengakomodir 2 data ini, maka kita punya kemungkinan kesimpulan. Mari kita lihat kemungkinan kesimpulan. Kira-kira bagaimana bikin kesimpulan? Kesimpulan pertama, Allah itu hanya 1 pribadi saja. Ini berarti mengutamakan data pertama, buang data kedua. Maka ini salah. Disinilah Islam ada di sini. Disinilah Unitarian ada di sini. Di sini Saksi Yehova ada di sini. Dan itu salah, karena hanya utamakan sebagian ayat, abaikan ayat yang lain. Tapi kemungkinan kedua, Allah itu ada 3. Kalau Allah ada 3, berarti dia utamakan tadi itu data kedua tadi. Terus data-data yang bilang Allah itu Esa, kau kemanakan? Maka di sini jadi triteisme, 3 Allah, politeis. Maka ini salah. Kalau begitu bagaimana mengakomodir keduanya? Kalau kita mengakomodir keduanya, kita akan sampai pada Allah itu 3 pribadinya, tapi 1 hakikatnya. Ya, dan ini yang benar. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bukan 3 Allah. Bapa tanpa anak Allah, anak tanpa Roh Kudus Allah, Roh Kudus tanpa Bapa itu Allah. Tapi bukan 3 Allah. Jadi masing-masing berdiri sendiri itu Allah. Tapi kalau digabung bukan 3 Allah.
Itu bagaimana Pak ya? Nah, kesulitan kita adalah tidak ada konsep menggambarkan Allah Tritunggal secara utuh. Kalau hanya menggambarkan sebagian-sebagian aspek bisa. Saya satu kali diundang untuk khotbah Tritunggal anak SMA. Nah saya pusing ini, anak SMA ini bagaimana caranya? Saya mikir-mikir, akhirnya saya mampir pasar, saya bawa salak. Nah, adik-adik, ini apa? Salak. Ada berapa salak di tangan kakak? 1. Nah, sekarang kakak buka kulitnya ya. Saya buka hati-hati, simpan. Saya ambil siung yang pertama. Ini apa adik-adik? Salak. Ambil yang kedua. Ini apa adik-adik? Salak. Ini apa adik-adik? Salak. Berarti ini salak, ini salak, ini salak. Ada berapa salak adik-adik? 3. 1, 2, 3. Sekarang kakak ambil salak ini 1, salak 2, salak 3. Kulitnya kembali dilem. Ada berapa salak adik-adik? 1. Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung bukan 3 salak. Tapi saya bilang ilustrasi itu terbatas. Terbatas kenapa? Karena ternyata siung yang pertama gede, siung kedua sedang, siung ketiga kecil. Itu nanti bisa diartikan, oh kalau Bapak lebih besar, anak kecil, Roh Kudus paling kecil. Nah, tidak. Itu sudah tidak relevan lagi. Pokoknya ini. Ada pendeta bilang begini, Bapak orang Kristen ya, Ibu orang Kristen ya, yang Ibu lagi orang Kristen ya, Bapak punya Alkitab, Ibu punya Alkitab, ini punya Alkitab. Jadi ada berapa Alkitab? 1, 2, 3. 3 orang, 1 Alkitab, 2 Alkitab, 3 Alkitab. Karena ini Kristen. Artinya kesimpulan kita, orang Kristen punya 3 Alkitab. Begitu? Oh tidak. Memang jumlah Alkitab bukunya ada 3, 1, 2, 3. Tapi karena jenisnya sama, begitu buka Kejadian 1 sama, sampai Wahyu 22 terakhir juga sama. Tengah-tengah juga sama. Kalau begitu jenisnya sama, maka tidak bisa bilang orang Kristen punya 3 Alkitab. Orang Kristen tetap punya 1 Alkitab, biarpun Alkitab yang ini warna biru, yang itu warna hitam, yang itu warna coklat. Maka Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan itulah Tritunggal yang kudus. Nah, kalau begitu Allah Tritunggal itu adalah Allahnya kita yang dinyatakan dari PL sampai PB. Pak, apakah orang Israel, orang Yahudi percaya begitu? Tidak, karena mereka hanya dapat setengah saja, perjanjian lama saja. Kita bersyukur orang Kristen dapat perjanjian lama sekaligus baru. Makanya kita bisa sampai pada Tritunggal. Maka Tritunggal harus menjadi pusat iman kita. Tritunggal harus menjadi pusat pelayanan kita. Tritunggal harus menjadi pusat pujian dan penyembahan kita. Kalau begitu marilah kita puji dan sembah. Dan percaya, menyatakan iman percaya kepada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.